kasih yang luar biasa itu terjadi bagi kita, maka kita jangan di dalam ibadah yang monoton. Jadi harus ibadah yang mengerti perkembangan waktu, perkembangan rencana Tuhan. Karena segala sesuatu saat ini berkembang. Kejahatan luar biasa berkembang. Dan kalau rohani kita tidak mengimbangi perkembangan, maka kita juga akan bisa tenggelam dalam kegelapan dosa. Itu sebabnya kita juga harus berkembang dalam pengertian, dalam menerima Yesus, dan berkembang di dalam pertumbuhan yang baik, berkembang dalam pertumbuhan yang baik. Saudara-saudaraku, Natal kita hari ini kami ambil dengan tema yang sudah ditulis di sini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu dalam Matius 23 ayat 21. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, kedatangan Yesus kita tidak hanya melihat lahir di kandang Betlehem dan hanya mengingat itu dan memperhatikan itu kita sudah harus mengerti itu, karena itu sudah terjadi. Bahkan kalau melihat tahun Masehi itu sudah melebihi 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan di saat ini kedatangan Yesus juga, ya, hal yang sama, walau tidak disebut lahir di kandang domba di Betlehem, namun di dalam kedatangan Yesus ke dunia ini, di dalam Injil Matius tadi kita sudah baca pasal yang ke-23. Sekarang saya mau ajak kita memperhatikan lagi pasal yang ke-20. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam ibadah kita, apakah itu ibadah biasa umum, apakah itu di Natal, kita harus semakin melihat peningkatan kehidupan Yesus, supaya itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Rasul Paulus, dia tidak hanya melihat Yesus yang lahir di kandang domba, dia
Dia tidak hanya melihat lagi penebusan, dia tidak lagi hanya melihat Yesus sebagai pelayan, tapi dia meningkat dan mau meneladani Yesus di dalam kematiannya. Ini perkembangannya. Jadi kekristenan itu tidak begitu-begitu saja. Jadi harus berkembang. Yesus juru selamat, kita diselamatkan. Yesus melayani, apalagi kita melayani. Dan kalau Rasul Paulus, dia melihat Yesus itu mati tersalib, maka yang menjadi sasaran bagi dia di dalam perkembangannya bukan hanya sembuh, bukan hanya diberkati, bukan hanya masalah selesai, tetapi dia berkata, yang ku kehendaki adalah sama dengan kematiannya. Ini perkembangan. Saudaraku, kalau bukan orang yang benar-benar terlindung kepada kerohanian, tak mungkin. Sekarang ini orang selalu pilih yang bisa bayar, yang nggak bisa bayar ditinggal. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kalau Rasul Paulus, justru apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, dia bilang itu semua sampah. Saya bacakan saja saudara-saudaraku, karena ini juga adalah bagian melayani dan juga di dalam rentetan karakter dari pelayan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 mulai ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah sesuai perkembangan saudaraku, dan dia tidak mau di dalam kerohanian yang sama terus. Banyak kerohanian saudaraku yang tidak berkembang. Ibadah juga tidak berkembang. Khotbah juga tidak berkembang. Padahal untuk masuk kehidupan yang kekal itu dipersiapkan. Untuk menjadi juara di dunia saja juga itu sudah latihan mulai dari mungkin 3 tahun, 4 tahun persiapkan terus berlatih. Apalagi mau ke surga gampang-gampang amat. Harus berkembang. Kecuali kalau kita percaya langsung mati, ya sudah masuk. Contohnya seorang yang di sebelah salib Yesus. Yesus berkata, hari ini aku bersama engkau di Firdaus. Tapi kalau kita masih hidup, masih ada waktu, gak boleh lagi begitu. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Ini harus bertanggung jawab. Kalau sudah percaya selamat,
kerjakan keselamatan, berkembang. Dan dalam hal ini Paulus sudah sangat meningkat, saudaraku. Dia sudah masuk kepada yang tertinggi dalam pekerjaan Yesus. Kalau Yesus mulai harus dibaptis, melayani, menyembuhkan orang yang sakit dan yang lain-lain. Tapi pelayanan yang terakhir memberi nyawanya. Sebabnya Natal kita juga harus berkembang. Di dalam Natal jangan hanya bagaimana Yesus lahir itu. Kedatangan Yesus juga dia sebagai hamba. Dia merendahkan diri. Ini juga Natal, kedatangan Yesus ke dunia. Dalam Filipi pasal yang kedua, mulai ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini permulaan Natal. Kalau ini nggak ada Natal. Kelahiran itu hanya sebagai proses. Tapi ini Yesus meninggalkan tatanya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kedatangan Yesus seperti itu. Di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas itu menunjukkan proses bagaimana untuk bisa nyata dalam dunia nyata hidup manusia, tetapi aslinya Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Menjadi hamba itu mengambil tempat yang paling rendah. Nah, ini susah ini. Saat sekarang ini orang semua kalau nggak membesarkan diri nggak laku. Jadi harus bilang ini saya hebat, ini gelarku ini 12. Semua kehebatannya. Tapi kalau mau besar di hadapan Tuhan, itu semua tidak laku. Siapa yang mau kecil? Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Pelayan itu mengambil yang paling rendah. Ini susah ini tadi ya saudaraku. Murid-murid Tuhan juga, mereka sampai bersoal jawab, siapa yang terbesar. Tapi sekarang Natal kita, kalau mau besar harus mau kecil. Pelayan itu yang terbesar. Dan saudaraku, kalau orang mengangkat dari dirinya, bagi Allah tidak laku. Kalau orang mengangkat dirinya pamer, gak laku. Bagi Allah di dunia laku. Memang harus begitu dunia. Tapi yang mau kita tuju jadi orang Kristen bukan di dunia, kita sudah di dunia. Tapi dari dunia kita akan masuk surga. Dan kalau kita benar-benar diangkat oleh Tuhan, karena saudara-saudaraku, kita ini kalau bukan diangkat oleh Tuhan, gak bisa. Nanti suatu waktu kita jalan sendiri. Betapapun orang mengasihi kita, temannya aku perlu mati ya. Mana ada yang mau nemani kepada mati? Masing-masing berjalan. Ya. Tapi kalau kita sudah tergembala
Tuhan Yesus. Walaupun kita berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut, tidak perlu takut. Amin. Karena ada yang jemput kita. Lazarus, begitu dia mati, dituntun, dijemput oleh malaikat Tuhan. Kalau Lazarus sendiri ketahui, tidak ada orang yang sudah dari surga. Tidak tahu kalau ada orang mimpi kali, aku dari surga, ya oke lah. Tapi kalau bagiku, mau ke surga bukan karena kesaksian itu, kesaksian firman itu. Jangan ke surga karena kesaksian orang, aku dari surga begini-begini. Emang firman Tuhan ini perlu ditambah lagi? Cukup. Itu sebabnya Yohanes 4:12. Kalau ada menolak firman-Ku, tidak mau menerima, sudah ada hakimnya. Firman yang aku katakan. Sewaktu orang kaya itu bertanya jawab dengan Abraham, Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya supaya saya tenang di sini. Satu celup, tapi itu pun itu celup jari, bukan celup banyak. Kayak mau kokokan, masih lumayan. Satu saja, cep, tak boleh. Ada pemisah. Kalau begitu, suruhlah dari kami ini, suruhlah dari orang yang di neraka ini atau alam maut ini. Bukan itu. Abraham bilang, sudah ada di situ kesaksian Musa, ada buku para nabi-nabi. Saya ini yang menjadi pegangan saya. Ada kadang-kadang gini, saya sudah dari surga, Tuhan katakan begini, aku segera datang. Nah, biar dia ngomong begitu juga. Saya sudah tahu dari firman. Terus dia bilang, kirimkan kepada 100 orang SMS, kamu keberkatan. Ya, sudah penyesalan. Yang melakukan firman itu yang diberkati Tuhan, bukan yang kirim SMS. Malah pengalaman orang katanya dari surga. Kalau dia mimpi surga ya sudah. Ngapain itu jadi pedoman? Kalau dia dari surga bohong. Tak ada. Tuhan tidak suruh begitu lagi jadi pedoman bagi kita. Cukup yang tertulis ini. Saya bacakan saja ini. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12 mulai 47. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Adapun orang nanti bernubuat, adapun orang mengadakan mujizat, yang boleh masuk ke surga adalah yang tahu firman dan melakukan kehendak Bapa di surga. Harus itu harus jadi pegangan. Banyak orang bernubuat. Nubuat kalau menguatkan firman boleh, tapi kalau nubuat itu jadi firman sudah salah. Tidak ada yang lebih besar dari firman Tuhan ini. Apakah itu nubuat, apakah itu nubuat, apakah itu mimpi? Tidak ada. Ada lagi katanya baru dari neraka. Mana ada dari neraka balik lagi ke bumi ini? Tidak ada itu. Tapi banyak orang terkecoh. Itu jadi pedomannya. Dia bukan karena mengasihi Tuhan dibaptis. Kenapa kamu dibaptis? Takut neraka. Kenapa takut neraka? Ada orang dari neraka. Harus karena didorong oleh firman.
kehendak Bapa. Karena nanti kita akan bisa melihat banyak pelayanan yang menyesatkan. Saudara-saudaraku, yang mau besar hendaknya jadi pelayan. Itu jadi pelayan mengambil posisi yang rendah. Itu saudaraku. Karena kalau dalam umum pasti tahu deh siapa yang besar, yang dilayani atau melayani. Ya, yang dilayani. Makanya karena duit orang bisa begini, pelayan. Apa? Sini. Kamu sini. Pelayan. Itu saudaraku. Tapi kalau di dalam Yesus, siapa yang mau mengambil posisi pelayan, itu yang besar. Itu sebabnya nggak perlu sok hebat. Biar Tuhan yang angkat kita. Ada 8 anaknya Isai. Ya. Sewaktu Nabi mana ya? Samuel. Ya. Dia lihat, wah ini hebat ini. Karena penampilannya, dan emang dia tinggal di rumah bapaknya. Tapi orang tua bilang bukan itu. Terus. Tapi ada yang tidak menampilkan diri sama sekali. Dia rendah. Dia hanya gembala saja. Ya. Hamba Tuhan berkata, apakah anak maunya ini? Siapa satu lagi? Kok nampak pakai bau sudah necis, tinggal di rumah. Mungkin dia kotor-kotor saudaraku, habis bergembala. Panggil. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Tuhan tinggikan dia. Ini yang penting saudaraku. Bukan karena kita. Kalau kita mengangkat diri kita, nanti bisa seperti Lucifer. Melayani pun, tapi untuk dirinya, untuk sombong, sampai dibuang. Jadi saudaraku, berlaku merendahkan diri. Kalau ini boleh terjadi semua bagus. Kalau kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, hebat saudaraku. Ini kadang belum apa-apa. Kalau di rumah tangga, kan aku yang lebih apa di rumahnya, yang nyari duit saya. Kalau nggak ada harta dari orang tua, apa kita? Saudaraku, dia sudah menikah, dia sudah jadi satu, masih begitu. Gak ada lagi yang lebih meninggikan. Harus sama-sama. Ya, uangku. Karena kita sudah disatukan oleh Tuhan. Mestinya begitu saudaraku. Apapun rasa kehebatan kita itu turun. Dan kalau dia tetap tinggi, di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Tapi kalau mau turun, nah inilah siapa yang terbesar di antara kamu adalah pelayan. Itu sebabnya di dalam kedatangan Yesus ke dunia ini, Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia, dan di dalam keadaan manusia, Dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus saja begitu. Siapa kita? Ini saudaraku. Jadi kalau disebut hamba Tuhan, itu bukan bangga-bangga. Kalau itu bangga-bangga, itu angkatan sendiri. Itu bisa ada Lucifernya. Kalau angkatan Tuhan, berarti kita tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah meninggikan, tidak ada yang bisa menurunkan, tidak ada yang bisa menggeser sampai di surga kekal. Dan kalau kita sudah habis dalam hidup ini, ada kerajaan serentak.
semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Baru dari situ kita ke surga kekal selama-lamanya. Sebabnya di dalam Natal Yesus datang menjadi hamba, ya, biar kita juga menghambakan diri, berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Kalau kita, saudaraku, jadi hamba, itu ya pelayanan Yesus sebagai hamba Allah menjadikan gereja mulai mengalami penyucian, meningkat, didewasakan sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini, tapi dia datang dalam kerekaan. Kalau pelayanan setan, saudara-saudaraku, bukan itu sasarannya, tetapi manusia adalah untuk dirinya. Satu, supaya ada temannya nanti di neraka. Ini pelayanan setan begitu loh. Kedua, supaya ada menjadi pembantunya. Ini sebabnya setan selalu berkata, kalau ada yang dikunyah, teman. Kalau gak ada yang dikunyah, perang. Jadi mau melayani kalau dapat sesuatu. Jadi ada pamrihnya. Lucifer begitu, sampai menyembah Allah akhirnya ada pamrihnya. Jadi sangat berbeda Lucifer dan Yesus. Kalau Lucifer itu, saudara-saudaraku, karena dia tidak ada menghambakan diri, walaupun dia masih pelayan Tuhan, ya, di surga dia memuji Allah, tapi dalam dirinya sudah mulai sombong, sudah mulai ada meninggikan dirinya, sudah mulai timbul akunya. Aku mau sama dengan kamu, aku mau duduk di sini. Bahkan kalau kita lihat, dia juga sampai ingin disembah. Ini saudaraku, buktinya kalau sudah Yesus datang ke dunia sebagai ujian, salah satu dari 3 ujian. Kalau pertamanya, jadikanlah batu jadi roti. Kalau yang kedua, loncatlah dari sini. Ada kuasa, ada malaikat yang menatang kamu di kelembatan, kesembuhan. Semua itu Yesus tidak ambil satu pun. Dan yang selanjutnya, kalau kamu mau menyembah aku, itu berarti dari di surga. Dia tahu Yesus mau menyelamatkan dunia. Gak usah kamu mati, semua aku kasih kepadamu. Yesus berkata, enyahlah iblis, hanya Tuhanlah yang disembah. Jadi ada pelayanannya, saudara, tapi untuk diri sendiri. Nah, di situ. Jadi pelayanan Yesus murni. Dia untuk menjadi pondasi bagi gereja lewat penyelamatan yang dia lakukan, dan dia tinggalkan teladan bagi kita, dan supaya kita hidup kekal selama-lamanya. Inilah saudara-saudaraku, kedatangan Yesus Kristus. Dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya mau ajak kita mau baca ini kembali dalam Matius pasal yang ke-20 tadi. Saya baca, saudara-saudaraku, bagi kita ayat yang ke-20
Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, tema ini bukan saya yang ini tema bukan, tapi saya ajak jemaat berdoa. Ayo semua berdoa. Apa tema kita? Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini. Kami kumpul, rupanya kesimpulannya ya inilah. Jadi ini hasil doa dan adalah kebersamaan jemaat Maranatha. Ini saudaraku, dan harus menghayati ini. Kalau ini ada pada kita, semua baik. Sebelum Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, nikah kita juga sudah bagus, nikah jasmani. Kalau kita ambil tabiat dari Yesus ini, kita saling membuat yang berguna bagi orang lain. Dan kalau ini boleh terjadi bagi kita, dimanapun kita disenangi orang. Tapi kalau kita datang di rumah orang, mana makanan, mana minuman, rumah kayak begini, gak ada makanan, gak ada begitu. Kalau kita datang di sini, tutup pintu, jangan sampai masuk. Ini saya tidak mengatakan sudah bagus, sudah hebat. Tapi saya dilatih. Masa mau sekolah kitab saya 2 tahun saya sudah biara babi. Karena harus bersihkan itu pakai periuk yang bocor. Dia bilang harus kamu loncat dari situ, pikul itu. Ya udah saya kerjakan 2 tahun. Dan terus tabiat itu ada pada saya. Saya di mana-mana, saya kerjakan, cuci piring, apa semua. Biar bukan orang saya pendeta, tukang cuci piring saya di rumah orang. Ada di Singapura itu, mampet itu, udah dipanggil ahli. Saya kerjakan, saya masak air terus menerus, saya guyur, saya ambil linggis. Itu dia punya jalan air itu, sedikit demi sedikit habis. Lama-lama plong, bagus. Saya dikenal di situ orang yang suka bekerja. Saya cucian saya rendam, ditaruh banyak pakaiannya di situ. Udah, saya cuci aja semuanya. Kalau kita ada sedikit, punya siapa ini? Saya begitu saudaraku. Tapi nanti suatu waktu kita datang situ, tutup itu, jangan masuk itu. Tapi puji Tuhan, saudaraku, terkenal. Masa saya datang, senang, dimanapun senang. Ya, ini saudara-saudara. Adakah orang yang mau melayani, walaupun itu baru pelayanan jasmani? Dan kalau itu boleh terjadi, itu adalah praktek yang dari Yesus. Ini saudara-saudaraku. Jadi hal ini biarlah ini menjadi
di Natal kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan kalau kita semua memiliki roh yang melayani, saya yakin Tuhan akan mengerjakan, dan Tuhan pakai kita, dan Tuhan akan mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Karena firman-Nya itu tidak akan begitu saja, tapi Tuhan ada di dalamnya. Hanya tidak banyak yang mau itu, saudaraku. Sakit, orang mau langsung besar. Tapi kalau ada langsung besar, nanti bukan tambah besar lagi. Kalau sudah orang besar jadi tambah besar lagi, nggak tahu jadi kuliah apa nanti itu, kuliah ke-7 kali. Tapi kalau kita dari kecil, pasti Tuhan bawa kita semakin besar. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya Tuhan ada di dalam firman-Nya. Pelayanan Yesus berguna menghentar sampai menghentar ke surga. Tapi pelayanan setan, walaupun itu enak-enak, tidak mengalami proses penyaliman, tapi itu akan membawa ke neraka. Itu sebabnya dalam Matius pasal 25, neraka itu adalah tempat iblis bersama dengan pasukannya. Ya. Tapi kita, saudaraku, adalah di pihak Tuhan sampai kita masuk ke surga kekal selama-lamanya. Jadi jangan mudah sakit hati, saudaraku. Pelayan itu tidak boleh mudah tersinggung. Apalagi suami istri, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah jadi raja, ya. Tapi biarlah jadi pelayan. Semua pasti bagus. Pada waktunya Tuhan akan memberkati. Sebab orang yang rendah pasti ada waktunya diangkat oleh Tuhan. Semua yang meninggikan diri direndahkan, tapi semua yang merendahkan diri pasti diangkat oleh Tuhan. Apa angkatannya itu? Nanti Tuhan menjadikan kita berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam semua, sampai berhasil ke surga kekal selama-lamanya. Dan Matius 25 tadi, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia." Sebenarnya bukan untuk orang, tapi sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya pelayan-pelayannya juga, karena malaikat itu juga adalah pelayan. Jadi kita harus memandang Yesus dan mengambil tabiat melayani. Kalau itu yang kita dapat dalam Natal ini, pasti berhasil. Dan waktunya Tuhan mengangkat. Tuhan memberkati dalam hidup ini, dan Tuhan memberkati kita sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Persekutuan kita pasti bagus. Ikatan kita pasti bagus. Ini belum ada apa-apa, sudah merasa sudah paling hebat. Karena diangkat oleh Tuhan. Daud itu tidak pernah meninggikan dirinya, tapi kalau dia tinggi karena diangkat oleh Tuhan. Yusuf itu tidak pernah mengangkat dirinya, tapi walaupun dari penjara, kalau sudah waktunya Tuhan angkat, dari penjara Tuhan angkat besar gereja Tuhan, itu nanti diangkat oleh Tuhan. Tapi dari tempat orang yang mau merendahkan dirinya. Ini sama dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia mengambil semua kehidupan Yesus sebagai pelayan, dan yang terakhir bersekutu dengan kematian Yesus Kristus. Biar Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita.
hidup di dunia ini sampai